Salam olahraga Sobat Kiper semua. Ya, jadi tadi Sobat Kiper sudah menyaksikan ya video playtest dari PGS Pro Jaguar ya. Nah, jadi saya sudah menggunakan PGS Pro Jaguar ini sebanyak satu pertandingan ya, satu match fun football dan juga 2 sesi latihan ya. Awalnya sebenarnya maunya cuma 1 sesi latihan, namun ternyata gara-gara cuaca buruk akhirnya latihannya tetap jalan tapi syutingnya nggak jalan ya. Nah, tapi itu jadi kesempatan bagus karena saya bisa jadi menguji golf ini baik di cuaca kering maupun di cuaca hujan ya, basah, kondisi seperti demikian. Nah, kesimpulan saya adalah PGS Pro Jaguar ini merupakan salah satu golf terbaik dari brand lokal yang beredar saat ini ya. Dan mempertimbangkan bahwa harganya yang di kisaran berapa tuh, di bawah 600.000 ya, masih 550 kok saya tidak salah di beberapa reseller. Ini menjadi golf yang sangat worth it sebagai golf basah atau golf hujan ya. Kenapa? Jadi saya mencobanya di kondisi kering ya, gripnya itu bagus, empuk sekali namun rawan abrasi ya. Nah, ketika digunakan di saat basah, gripnya ini masih bertahan ya. Dan saya berani berkata bahwa golf ini itu adalah golf dengan grip hujan terbaik di brand lokal pada saat ini ya. Kenapa bisa demikian? Penyebabnya ada 2 ya. Yang pertama itu tentu saja ada di penggunaan latexnya ya. Di sini quartz latex itu memberikan grip yang sangat empuk sekali, karena ingat quartz latex itu sebenarnya base-nya itu adalah Giga Grip ya. Jadi dia itu sebenarnya keempukannya mirip dengan Giga Grip yang kalau kita punya glove yang tipe empuk ya, tentu saja ketika dia hujan dia empuknya itu masih ada ya, dalam artian karena keempukannya tidak berubah di saat hujan, pasti gripnya dan softness-nya itu tetap ada meskipun di saat hujan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keberadaan quartz-nya ya. Quartz latex di sini itu tentu saja sangat membantu gripnya di saat hujan, karena dari awal tujuan diberikannya quartz itu adalah sebagai adhesif ya, atau perekat di permukaan glove supaya kelengketan permukaan itu meningkat ya. Jadi kedua hal itu digabung ya, itu membuat glove ini memiliki grip hujan dan kering tentu saja yang sangat bagus ya. Ini seperti Giga Grip ya, kalau Sobat Kiper pernah menggunakan golf Giga Grip seperti misalnya di mana tuh, Xavier Primera ya, atau di PGS Pro Storm, namun dengan kelengketan permukaan yang lebih tinggi ya. Jadi gripnya di saat hujan itu rasanya ketika saya gunakan itu saya sangat berani ketika menggunakan glove ini di saat hujan. Kenapa? Karena satu, di luar feel nyamannya ya, meskipun hujan, glove ini bisa memberikan grip yang sangat meyakinkan ya. Kalau Sobat Kiper nanti coba aja ketika dalam kondisi basah pakai glove ini dan coba pegang bola, itu rasanya gripnya itu maknyus sekali ya. Apalagi kalau basah kan biasa ada gitu seperti itu ya. Jadi ketika Sobat Kiper pegang bola dalam kondisi basah itu rasanya mantap sekali ya. Dan ketika latihan kemarin saya gunakan itu, saya beberapa kali melakukan diving catch ya, menangkap di udara dengan menggunakan glove ini, dan rasanya itu sangat lengket ya meskipun kondisinya hujan ya. Jadi menurut saya PGS Pro Jaguar ini itu sangat bagus untuk digunakan di saat hujan ya. Dan saya bahkan akan merekomendasikan untuk jika Sobat Kiper punya budget lebih gitu ya, menggunakan sistem 2 glove atau bahkan 3 glove seperti saya ya. Itu saya sangat merekomendasikan untuk menyimpan glove ini sebagai glove hujan saja. Kenapa? Karena di sini problem terbesar dari si PGS Pro Jaguar itu ada di keempukannya ya. Karena latexnya itu terlalu empuk dan ditambah dengan problem dari si Giga Grip ya. Giga Grip itu Giga Grip pula. Problem dari si quartz latex ya. Quartz latex itu gampang sekali abrasi, dan abrasi itu biasanya dimulai dari si titiknya dengan bintik-bintik dari si silika ya, quartz latexnya itu sendiri ya. Nah, di sini saya bisa tunjukkan ya, di sini bakal ada abrasi di sini, ada abrasi di situ, dan semuanya itu selalu dimulai dari bintik-bintik tempat si quartz-nya itu berada ya. Jadi dari segi durability, glove ini bukan yang terbaik, dalam artian tentu saja tingkat resiko abrasinya itu tergolong tinggi ya. Nah, jadi kita punya glove yang satu, gripnya sangat bagus, grip hujannya luar biasa, dan ketahanan abrasi yang tidak begitu bagus. Nah, oleh sebab itu saya merekomendasikan glove ini jika untuk Sobat Kiper yang serius main ya, mungkin budgetnya ada, terus bermain di Liga 3 atau bahkan mungkin di kompetisi komunitas di lingkungannya Sobat Kiper ya, atau cuma sesimpel punya glove banyak dan pengen main aja.
saya merekomendasikan glove ini sebagai glove hujan saja, ya, tidak digunakan sebagai glove kering. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dengar dari pernyataannya PGS ya sendiri, glove ini cuma akan muncul setahun sekali. Artinya kita cuma bisa ekspektasi glove hujan ini cuma muncul setahun sekali, dan sayang jika seandainya sudah rusak sebelum rilis yang baru, apalagi kalau udah sampai sold out ya. Jadi saya sangat merekomendasikan Sobat Keeper untuk membeli glove ini ya, untuk digunakan sebagai glove hujan. Tapi tentu saja jika Sobat Keeper itu satu punya budget, dan yang kedua mainnya benar-benar membutuhkan grip yang bagus ketika main hujan ya, atau performance yang bagus ketika main hujan ya, karena harganya saya juga tahu tidak begitu murah, 550.000 ya, sangat worth it ya. Namun kalau cuma digunakan sebagai glove hujan dan tidak digunakan sebagai glove biasa, ya tentu kita akan berpikir juga seperti demikian ya. Saya sendiri tidak begitu merekomendasikan ini sebagai glove tanding biasa. Kenapa? Karena menurut saya ada beberapa glove yang performance-nya di saat kering itu tidak jauh berbeda dari glove ini, namun harganya lebih murah atau durability-nya jauh di atas glove ini ya. Untuk glove latihan tentu saja saya tidak rekomendasikan sama sekali. Kenapa? Kamu bayangin aja, baru 1 game tanding dan 2 latihan hasilnya sudah seperti ini ya. Jadi jelas bukan pilihan yang bijak di saat latihan ya. Nah, dari segi kenyamanan glove ini nih luar biasa ya, seperti apa yang kamu bisa harapkan dari brand-brand top di Indonesia ya, brand top lokal kita, PGS, FAT, TKB ya. Ketika kamu masukkan tangan kamu tahu ini nyaman sekali, dan dari segi desain tidak ada masalah berarti ya. Kok dari segi desain ini sebenarnya problemnya cuma extend latexnya tertutup sama double strap ya. Kalau misalnya dia bisa buat jadi masuk ke dalam, masuk ke bawah, itu sebenarnya sudah ideal sekali ya. Namun di luar itu sebenarnya tidak ada masalah performance berarti ya. Dari segi kenyamanan juga di sini high lakat ya. High lakat yang digunakan itu rasanya bagus ya. Jujur saja saya sangat puas dengan high lakat yang diberikan ya. Kenapa? Karena high lakatnya ini di sini membuat daya redam yang sangat tinggi. Saya berkali-kali ketika latihan ya, dan ketika tanding juga menahan tendangan free kick yang sangat keras, melakukan tipping di ujung jari ya, tip ke atas, dan juga one hand tip ke samping ya, full stretch dive seperti demikian. Dan di situ saya dapetin bahwa rasanya di jari itu sangat aman. Dalam artian ketika saya kena, saya tidak merasakan sakit sama sekali di ujung jari saya ya, dan saya bisa menjadi sangat percaya diri ketika melakukan tip atau tipping save dengan menggunakan glove ini ya. Oke, saya rasa itu saja ya mengenai si glove ini ya. Sobat Keeper sudah tahu tadi rekomendasi saya pilihan terbaik di saat hujan untuk dari semua brand lokal, glove brand lokal yang ada di saat ini ya. Dan ya, namun kelemahannya tentu saja ada di abrasinya ya. Jadi pilihan yang sangat menarik, dan menurut saya ini adalah salah satu glove terbaik di Indonesia pada saat ini ya. Baik dari segi performance maupun kenyamanan ya. Pilihannya sangat menarik, dan ya saya sebenarnya sangat berharap mungkin suatu hari nanti ya bakal ada glove dengan aqua grip di Indonesia ya, karena sebenarnya latexnya itu sebenarnya di Pakistannya sendiri itu dijual, dan jika ngelihat bahwa Indonesia itu sudah banyak brand yang ngambil supplier langsung dari Jerman, sebenarnya sangat mungkin untuk diaplikasikan. Namun tampaknya dengan harganya yang relatif mahal ya, brand lokal belum ada yang berani menggunakan aqua latex ya. Kenapa? Karena bayangannya ngejual glove 500-an ribu aja tidak begitu gampang di Indonesia. Kamu bayangin jika kamu menjual glove 500-an ribu, namun khusus untuk hujan saja, yang artinya bahkan kita biasa main pascerah ya, apalagi kok fun football, bahkan ada beberapa komunitas yang nggak akan main di saat hujan ya, dan jadinya tentu akan sulit menjual glove dengan harga demikian aqua grip ya. Tapi ini adalah pilihan terbaik setelah si aqua grip itu tadi. Oke, Sobat Keeper, saya rasa itu saja. Salam olahraga, sampai jumpa.